semuanya, perkenalkan nama saya Nila Putu Wisnu Putri dari kelas Food and Beverage Service A, Kampus Gianyar. Di sini saya akan menceritakan sedikit kisah inspiratif dari tokoh-tokoh entrepreneur yang sangat memotivasi banyak orang. Di sini saya akan menceritakan 3 tokoh entrepreneur mengenai kisah inspiratifnya menuju kesuksesan. Yang pertama, saya di sini ada Elon Musk, sang pencipta Tesla. Siapa sih yang tidak kenal dengan mobil Tesla? Elon Musk merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Menurut Forbes, kekayaan Elon Musk pada tahun 2023 mencapai 187,2 miliar US dollar. It's real fantastic, bukan? Namun, nilai tersebut merupakan hasil penurunan dari 1,4 miliar US dollar atau setara dengan 0,76% dari saham miliknya pada tahun sebelumnya. Menjadi salah satu orang terkaya di dunia bukanlah suatu hal yang mudah bagi semua orang, termasuk Elon Musk. Elon Musk merupakan pria kelahiran 28 Juni 1971 dari ayah yang berasal dari Afrika dan ibunya berasal dari Kanada. Sejak kecil, ia selalu mahir dalam memprogram komputer, sehingga di usianya yang ke-12 tahun, Elon Musk berhasil membuat video game dan menjadikan keberhasilan itu menjadi sebuah usaha. Namun, usahanya tidak bertahan lama sehingga pada tahun 1988 ia pindah ke Amerika Serikat, melanjutkan perguruan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana di bidang fisika dan ekonomi tahun 1997. Elon Musk mencoba menggali internet untuk menemukan sebuah bisnis. Tahun 1999, Elon Musk transfer uang secara online yang kemudian menjadi PayPal. Tahun 2002, eBay membeli PayPal sehingga Elon Musk mendapatkan keuntungan 180 juta US dollar dan ia jadikan modal. Pada tahun yang sama, Elon Musk mencoba membuat usaha baru yaitu peluncuran roket yang bernama SpaceX. Selain itu, SpaceX juga mengembangkan pesawat luar angkasa Dragon yang membawa perbekalan ke stasiun luar angkasa internasional. Selain menjalankan bisnis peluncuran roket pada tahun 2004, Elon Musk juga mengembangkan bisnis mobil listrik yang bernama Tesla. Yeah, that's right. Tidak puas dari itu, Elon Musk juga berusaha mengembangkan kereta api berkecepatan tinggi di California pada tahun 2013. Pada tahun 2022 lalu, Elon Musk membeli aplikasi media sosial yaitu Twitter. Siapa sih yang tidak kenal Twitter? Pada mulanya, Elon Musk hanya memiliki saham 99% dari Twitter. Namun kini sudah membeli secara keseluruhan dengan harga 44 miliar US dollar. Dari sekian banyaknya bisnis yang dimilikinya, tak hanya menjadikan orang terkaya di dunia, tetapi ia juga sebagai salah satu investor perusahaan ternama di dunia. Dari kisah Elon Musk, ada beberapa hal yang bisa saya kutip. Yang pertama, kebiasaan khusus yang ia mulai dari membaca lebih dari sekadar hobi. Mungkin membaca adalah hal yang simpel, tapi bagi Elon Musk, membaca adalah lebih dari kata hobi. Karena dari membaca menjadi kunci sebuah kesuksesan. Dan Elon Musk juga sering berkomunikasi, karena berkomunikasi adalah salah satu cara Elon Musk untuk mendapatkan ide-ide baru. Dan jangan batasi ilmu pengetahuan, karena menjadi polimatik di zaman modern merujuk ke sikap yang tak membatasi pengetahuan. Tokoh kedua entrepreneur di sini ada Jeff Bezos, sang pemilik perusahaan Amazon. Orang terkaya di dunia yang baru-baru ini melakukan wisata luar angkasa yaitu Jeff Bezos. Ia adalah seorang pengusaha asal Amerika Serikat yang memiliki banyak bisnis. Pengusaha bernama asli Jeffrey Preston ini dilahirkan pada tahun 1964 pada tanggal 12 Januari di New Mexico. Jeff sedari kecil sudah menunjukkan ketertarikannya di dunia teknologi. Pendiri Amazon ini ternyata pernah bekerja di McDonald's pada usianya yang ke-16. Di sana ia belajar banyak hal. Jeff mengaku senang memperhatikan manajernya saat bekerja di McDonald's. Ia juga belajar tentang kepemimpinan yang baik. Manajernya selalu tenang dan tidak terburu-buru saat menghadapi pelanggan. Jeff Bezos juga berkarir di perusahaan. Ia sempat bekerja di perusahaan pialang saham ternama, namun Jeff mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Jeff pulang ke kampung halamannya,
Ia menggunakan tabungan ibunya. Ia hendak mengembangkan bisnis teknologinya sendiri. Dari sini, Amazon.com lahir pada tahun 1995. Perusahaannya ini disetting di sebuah tempat reservasi suku Indian dekat San Francisco untuk menghindari pajak. Awalnya Jeff hanya bermodal $300.000 dari orang tuanya, kemudian ia investasikan ke Amazon. Perusahaannya nyaris bangkrut, namun pada tahun 2003 Amazon kembali bangkit dan memperoleh profit $400 juta. Jeff juga meluncurkan Amazon Kindle. Jeff menandatangani kontrak senilai $600 juta pada tahun 2017 pada tanggal 27 Juli. Jeff Bezos mengalahkan co-founder Microsoft Bill Gates. Pada September tahun 2000, Jeff membangun usaha Blue Origin, startup yang menawarkan perjalanan wisata ke luar angkasa. Pada November 2015, pesawat New Shepard milik Blue Origin sukses melakukan perjalanan ke luar angkasa. Jeff menjual $1 miliar saham Amazon untuk mengembangkan bisnis Blue Origin ini. Setelah dikomersialkan, satu perjalanan ke luar angkasa dipotek dengan harga $200.000 sampai $300.000 per orang. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari kisah inspiratif Jeff Bezos. Di sini ada beberapa hal yang mungkin saya dapat pelajari, yaitu pertama, mengikuti tren yang sedang berkembang dan berpotensi tinggi. Berfokus pada inovasi strategis, bukan inovasi produk. Mencari platform untuk potensi jangka panjang. Fokus pada arus K sampai AH. Menjaga keuangan untuk mengendalikan usaha. Itu beberapa hal yang saya dapatkan dari kisah Jeff Bezos untuk bisa mencapai kesuksesan. Tokoh entrepreneur yang ketiga, di sini saya ada Bob Sadino, sang pemilik perusahaan Camp Chicks. Seorang pengusaha Indonesia yang aktif di bidang industri makanan dan peternakan, yaitu Bob Sadino, yang bernama lengkap Bambang Mustani Sadino, adalah salah satu pengusaha sukses ternama di Indonesia. Sebelum meraih kesuksesannya tersebut, mendiang Bob Sadino sempat mengalami jatuh bangun dalam menjalankan usahanya. Berawal dari pegawai biasa selama 9 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memutuskan untuk menjadi pengusaha. Usaha pertamanya adalah bisnis penyewaan mobil, yang ia hanya bermodalkan satu mobil dan ia supiri sendiri. Namun nasib malang menimpanya. Ia sempat mengalami kecelakaan dan akhirnya bisnis tersebut berhenti di tengah jalan. Ia pun sempat beralih menjadi buruh bangunan hingga pada akhirnya menemukan peluang usaha yang cukup menguntungkan. Dengan berhutangkan modal kepada tetangganya, ia menjual telur ayam negeri pintu ke pintu. Karena berkat kegigihan dan uletannya, akhirnya kerja kerasnya tersebut membuahkan hasil. Bob Sadino pun sukses mendirikan supermarket yang sangat besar dan menjual produk-produk peternakan dan pertanian bernama Camp Chicks. Dari kisah inspiratif Bob Sadino, ada beberapa hal yang bisa saya ambil dari kisahnya, yaitu janganlah pantang menyerah, pandai-pandailah membaca peluang untuk membuka bisnis, tidak mengutamakan gengsi dalam membuka bisnis, menerima kritikan dari semua orang, dan harus selalu berinovasi, berani mengambil langkah besar untuk menuju kesuksesan, dan selalu memiliki tekad yang kuat. Mungkin hal yang simple yang kita pikiri itu tidak berguna, merupakan hal yang besar yang bisa kita lakukan untuk menjalankan usaha kita dan menuju kesuksesan. Sekian dari saya mengenai tokoh-tokoh entrepreneur. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.